karena Kemayoran itu udah kayak danau, ya, saya muter-muter dan nggak tembus juga mau ke gereja. Tapi puji Tuhan, hari ini saya sampai di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Mari kita baca di Yesaya pasal 6. Saya akan sampaikan firman Tuhan ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara sudah kenal saya udah dua kali ke tempat ini. Ya, nama saya Filipus Subianto. Ya, saya asli dari Jawa Tengah, daerah Temanggung. Ya, kalau mau ke Dieng itu nanti mampir ke Temanggung. Ya, dan saya tinggal di sana di sebuah kampung. Ya, di sana ada Gunung Sumbing, Gunung Sindoro. Ya, dan saya ada di daerah itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya menjadi pelayan Tuhan bukan cita-cita. Ya, kalau dulu kan dibilang, apa yang cita-cita kamu? Saya pengen jadi tentara, saya pengen jadi dokter. Ya, dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena saya dulu tinggal di panti asuhan, saya tinggal di panti asuhan di Madiun, ya, selama 7 tahun. Ya, jadi saya ini punya latar belakang yang nggak sempurna. Ya, karena bapak saya ini seorang petani, ya, di Temanggung. Ya, seorang petani tapi nggak punya tanah, jadi bukan petani, buruh tani. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi saya bersyukur saya dipilih Tuhan. Ya, kita semua ada di tempat ini karena Tuhan yang pilih, amin. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, itu kata Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan baca di Yesaya pasal yang ke-6 ini. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, sementara Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Yosia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah, sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Lihatlah, sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi,
tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti awal tadi saya katakan bahwa kita ada di tempat ini bukan pilihan kita, tapi Tuhan yang memilih. Ya, Yesaya dipilih oleh Tuhan itu bukan dari hal yang sempurna. Dia anak raja, dia orang kaya, dia orang soleh. Yesaya dipilih oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan itu dari kekurangannya. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-56, demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini latar belakang Yesaya. Yesaya tinggal di daerah yang tidak baik. Pada waktu itu ada dalam zamannya Uzia. Siapa Uzia? Uzia Raja Yehuda. Dia sebenarnya raja yang awalnya takut akan Tuhan. Ya, raja yang takut akan Tuhan tapi karena kesombongannya. Ya, karena dia ini sudah diberkati Tuhan. Karena dia sudah mengalami kemakmuran dalam kerajaannya. Dia menjadi tinggi hati dan mau mengambil alih peran imam. Peran nabi, dia mempersembahkan korban ukupan di sana dan ditegur oleh para imam. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia nggak terima. Ya, dia nggak terima dan akhirnya Tuhan menghukum dia dengan sakit kusta. Dan di akhir hidupnya, Uzia ini mati dalam pengasingan karena sakit kusta. Makanya jangan tinggi hati, jangan sombong. Tuhan nggak suka. Ya, dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, itu bukan karena dia sempurna, tapi dari orang yang katakan najis bibir, mungkin perkataannya kotor seringkali, ya. Najis bibir kemudian saya lihat di Google, yang di Google najis bibir itu orang yang selalu membicarakan, memperkatakan tentang ada yang sumpah serapah, ya, suka gibah, gosip, ya. Ada yang suka gosip, ya, gosok-gosok makin sip, ya. Suka gibah, ngomongin orang, ya. Dan ini latar belakang Yesaya, nggak sempurna. Apapun keadaannya Yesaya, kalau Tuhan pilih, Tuhan sanggup mengubahkan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang saya berikan yaitu menjadi pelayan Tuhan yang kuat. Bagaimana untuk kita ini boleh menjadi pelayan Tuhan yang kuat? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kali yang harus kita miliki yaitu kita harus berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan ini yang akan mengubah arah hidup kita. Banyak tokoh di Alkitab ini, beberapa tokoh di Alkitab setelah dia bertemu dengan Tuhan, berubah hidupnya, berubah pandangan hidupnya. Saulus yang waktu itu menganiaya jemaat Antiokhia, ya, setelah dia bertemu dengan Tuhan dari orang yang jahat, penganiaya, sekarang dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya mengalami pelayanannya ketika dia ini berjumpa dengan Tuhan. Ya, perjumpaan dengan Tuhan ini membuat Yesaya menjadi sadar diri, sadar akan dosa. Perjumpaan dengan Tuhan ini membuat Yesaya itu tahu tentang keberadaan dirinya. Dibandingkan Tuhan tuh nggak ada, ya, nggak ada tai-tainya, orang bilang, ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan ini yang membuat orang itu punya pondasi yang kuat dalam melayani Tuhan.
nggak gampang menyerah, nggak gampang kecewa, karena dia ketemu dengan Tuhan. Dan di sini ada serafim. Ini kebetulan juga gereja ini namanya GBI Serafim. Nah ini gambarannya serafim kayak begini. Ya, jadi dia ini makhluk surgawi, ya makhluk surgawi yang dia itu bernyala-nyala, punya api, dan dia ini menjaga tentang kekudusannya Tuhan, kemurniannya, menjaga tahta Tuhan. Dan ketika Yesaya melihat tahta Tuhan itu, ya Yesaya merasa dirinya ini nggak sebanding dengan Tuhan. Dia terlalu kotor. Dia sadar akan dosanya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, kalau Tuhan memanggil, nggak usah minder. Karena Tuhan sanggup menyempurnakan kita. Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, satu, dia akan menyadarkan dosanya. Ya, Yesaya sadar akan dosanya. Kemudian yang kedua, ketika berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan sanggup menguduskan seorang itu. Kudus artinya dipisahkan untuk Tuhan. Kalau dipisahkan untuk Tuhan, berarti Tuhan itu yang bekerja dalam kehidupan kita. Ya, jadi nggak usah khawatir ketika kita ini dipanggil melayani Tuhan. Ya, asal kita ini berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sanggup menyadarkan kita. Asal kita ini berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sanggup menguduskan kita. Ya. Kapan kita ini berjumpa dengan Tuhan? Yesaya berjumpa dengan Tuhan ketika dia mengalami krisis dalam kehidupannya. Yesaya berjumpa dengan Tuhan ketika dia mengalami nadir yang paling rendah dalam hidup kita. Kalau kita ini sedang mengalami kehancuran dalam diri kita, dan kita ini datang kepada Tuhan, ini di belakang ada kata-kata memburu hadirat Tuhan. Dan kita ini rindu hadiratnya Tuhan, saya yakin percaya Tuhan hadir, ya Tuhan akan memperlihatkan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat 1 ini dikatakan, dalam tahun matinya Raja Yosia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini penglihatan Yesaya, dia berjumpa dengan Tuhan. Yang tadinya dia merasain orang yang enggak berkenan, orang yang kotor, yang najis. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, ya, kalau kita baca ayat-ayat ini, maka serafim itu dia menyucikan ya mulutnya Yesaya, dan dikatakan Tuhan mengampuni. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah alatnya Tuhan yang kuat. Ya, kita akan menjadi alatnya Tuhan yang kuat, hamba Tuhan yang kuat, pelayan Tuhan yang kuat, kalau kita ini sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya, kenapa banyak pendeta, banyak hamba Tuhan undur dari pelayanan? Mungkin dia belum berjumpa dengan Tuhan. Ya, mungkin dia hanya memenuhi nafsunya aja. Ya, sehingga dia ini merasa dia dipanggil Tuhan, tapi dia tidak pernah mencari Tuhan, tidak pernah memburu Tuhan, tidak pernah mencari hadiratnya Tuhan, sehingga dia tidak akan pernah ketemu Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang kuat, dan kita akan belajar atau kita memburu hadiratnya Tuhan itu, sehingga kita ini diteguhkan, dikuatkan dalam melayani Tuhan. Kalau kita sudah dikuduskan, ya, kalau kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka untuk menjadi pelayan Tuhan yang kuat, kalau kita baca di ayat yang ke-9 sampai 11 di sana, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat ini maka kita mengerti bahwa orang yang melayani Tuhan, kalau dia mau kuat, jangan fokus pada hasilnya. Kalau kita lihat hasil dari pelayanan Yesaya, ini mengecewakan. Karena firman Tuhan, kamu bicarakan aja, tapi bangsa itu ya jangan sampai
bertobat. Jangan sampai melihat, jangan. Mendengar juga jangan. Ya, artinya nggak ada hasil. Karena pada akhirnya orang Israel ini, orang Yehuda itu dibuang ke tanah Babel. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang harus fokus dalam melayani Tuhan, yaitu bagaimana kita taat dalam pelayanan. Bukan hasilnya nanti gimana. Tapi taat dalam pelayanan. Hasil itu urusannya Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kan kecewa dengan hasil yang ada. Kita nggak pernah fokus dalam pelayanan kita. Kita nggak pernah taat terhadap firman Tuhan. Tuhan menginginkan ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Ketaatan dalam melayani Tuhan. Itu yang lebih penting daripada kita ini nunggu hasil. Dan kalau kita ini bisa lakukan ini, maka kita tidak akan pernah kecewa dengan hasil. Kita akan katakan Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hamba Tuhan yang mulai undur dari harapan Tuhan. Karena dia hanya fokus pada hasil. Saya layani Tuhan udah 30 tahun kok begini-begini aja. Nggak ada hasilnya. Jemaat cuma segini aja. Ya, masalah hasil itu urusan Tuhan. Ya, yang penting kita ini melayani, taat terhadap firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita yakin bahwa dalam kita melayani, kalau kita ini enggak fokus kepada hasil dan kita hanya fokus pada melayani, Tuhan tuh berkati kita. Ya. Apa yang kita perbuat pasti Tuhan tuh akan memberkati. Ya. Jadi enggak usah, hasilnya mesti begini, ntar kecewa pada hasilnya. Dan kita akan menjadi pelayan yang loyo, lemah, kecewa. Ya, lihat Yesaya ini. Yesaya ditempatkan di tempat yang enggak baik saat itu. Yesaya ditempatkan di negeri yang sedang memberontak kepada Tuhan. Maka Tuhan udah gemes terhadap kerajaan Yehuda ini. Tuhan ingin melenyapkan semua orang yang ada. Bahkan kalau kita baca terus, Tuhan menginginkan tunas-tunas yang baru. Orang-orang yang baru. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari tunas yang baru itu akan muncul orang-orang yang memuliakan Tuhan. Tuhan menginginkan itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita ini melayani Tuhan dengan fokus dan taat, kita akan lihat hasil di anak cucu kita. Ya. Jadi sebagai nenek kakek mesti berbangga kalau hari ini kita tetap hidup dalam pelayanan kepada Tuhan dan hidup takut kepada Tuhan, karena mungkin bukan anak kita yang akan memenuhi, cucu kita. Cucu kita yang akan diperlihatkan oleh Tuhan, ini loh hasilnya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang panggilan Yesaya ini. Dari orang yang gak sempurna, siapapun kita yang hari ini melayani Tuhan, kalau saudara punya latar belakang yang gak sempurna, gak usah takut. Karena Tuhan tuh mempersiapkan segala sesuatunya buat kita. Tuhan tuh menyadarkan kita sehingga kita sadar hidup di hadapan Tuhan itu gak ada apa-apanya. Tuhan tuh lebih sempurna daripada apa yang ada di sekeliling kita. Kekayaan kita gak sempurna, hidup kita gak sempurna. Tapi Tuhan itu yang sempurna, yang membuat kita ini menjadi rendah hati. Ya. Yang membuat kita ini bisa dibentuk oleh Tuhan karena kita sadar diri. Ya, kalau seorang pelayan Tuhan nggak sadar diri, merasa hebat, merasa luar biasa dalam hidupnya, apa Tuhan mau pakai? Ya, menjadi WL contohnya, menjadi WL merasa dirinya hebat. Ya, pemain musik ini kecil lah, nggak ada apa-apanya. Ya, dan mengecilkan yang lain. Apakah Tuhan mau pakai? Ternyata enggak. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati dari sadar diri ini yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Karena kita kadangkala melayani Tuhan enggak sadar diri. Merasa diri hebat, merasa diri kita kuat, pinter, dan itu yang membuat kita ini jatuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita yang kita nggak mengerti. Dan ketika kita ini tinggal dalam melayani Tuhan, kita akan jumpai hal-hal yang nggak mengerti dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan itu memberkati kita. Ya. Saya punya kesaksian, saya di akhir tahun itu mau liburan, ya, mau liburan. Istri saya berpesan, Mas, kita mau liburan, ya, pergi ke sini, ya, dan saya punya cincin kawin, ya, terus pasang, dulu beli 800.000 tahun 2000, ya, tahun 2000. Kalau sekarang nggak tahu harganya, karena ternyata emas hari ini harganya luar biasa, ya, sampai tembus 3 jutaan. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, istri saya bilang, Mas, ini kaleng, ya, saya taruh di sampah ya, saya tutupin sampah, ya, karena takut nanti kalau ada maling, biasanya maling tuh masuk kemudian bongkar-bongkar lemari, ya, bongkar-bongkar lemari. Karena saya pengalaman dulu, saya tinggal di Bekasi, ketika saya kerja, istri saya kerja, siang itu kemasukan maling, pintu dibobol, kemudian lemari diacak-acak, dia cari emas mungkin. Tapi sayang, emasnya lagi kerja. Ya, jadi dia lagi cari emas. Dia ketemu, saya pernah dikasih minyak wangi sama seorang, itu hilang. Dari gereja itu kalau Natal pernah ngasih spray baru, ya, bed cover baru, saya simpen di lemari itu, udah lenyap. TV yang saya taruh di kamar itu juga lenyap. Bukan TV aja, wajan yang buat goreng itu lenyap juga, ya. Kemudian bukan wajannya aja, gasnya lenyap juga, ya. Semuanya itu cuci gudang, ya, cuci gudang. Ketika saya pulang itu, ya, saya kerja, kemudian pulang ngelongkok ke rumah karena rumah nggak ada, saya nggak punya pembantu rumah tangga, ya, dalam keadaan kosong. Saya bilang, waduh, ini kok pintu gerbang jebol, pintu masuk rumah jebol, ya. Kemudian saya buka kamar, TV-nya nggak ada, ya. Kemudian saya mau ngerebus air, lah gasnya nggak ada, nah, dan semuanya nggak ada, ya. Waktu itu saya telepon istri saya, Bu, ada yang masuk rumah, semuanya hilang, ya. Jadi TV hilang, ya, kompor hilang, gas hilang, cuci gudang, ya, cuci gudang. Dan istri saya bilang, puji Tuhan, ya, mungkin Tuhan mau ganti yang baru, Mas, ya. Dan saya bilang, puji Tuhan, cuci gudang. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bersyukur istri saya nggak stres, ya. Dan saya cuma katakan, Tuhan, aku tahu rencanamu, Tuhan, ya. Dan saya nggak mau terikat dengan harta dunia ini, ya. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, dan ini kejadian juga begitu. Istri saya naruh kaleng di bawah sampah, kemudian kita berlibur, ya. Saya pulang Natalan ke Temanggung, ya, itu hampir 1 minggu, ya. Kemudian pulang-pulang dari Temanggung itu, ini kok sampah banyak amat, saya buang sampah. Saya lupa, istri saya juga lupa mungkin. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian ketika saya sudah buang sampah, ini sampah kok nggak ikut kebuang ini yang di bawah sampah itu. Nah, saya buang sampah lagi yang sebelahnya. Saya taruhlah ini, ya, saya lempar, pluk. Kok kayak kaleng, tapi saya nggak periksa lagi, saya buang, ya. Istri saya lupa, ya. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, di pertengahan Januari kemarin istri saya tanya, Mas, tahu nggak kaleng yang saya simpan di mana? Nggak tahu, saya lupa, istri saya lupa. Kemudian, emang ada apa? Itu ada cincin kawin kita, ada perhiasan saya, dan saya bilang, ya, puji Tuhan, ya. Dan kemudian selama 2 minggu
Itu saya nggak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Karena merasa saya yang salah. Saya nggak ingat. Saya merasa buang. Ya, baru setelah seminggu saya katakan kepada istri saya, kayaknya saya yang buang. Ya, karena waktu itu saya buang sampah, itu sisa satu plastik yang udah diual-ual begitu, plok begitu bunyinya. Saya nggak tahu. Ya, saya lupa. Dan Bapak Ibu, istri saya bilang, waduh udah kebuang semuanya. Coba tanya tukang sampah. Ya, kemudian saya mikir, kalau saya tanya tukang sampah juga paling, oh udah di Bantar Gebang mau cari Pak, paling begitu. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya saya ngomong kepada istri saya, udah kita lepasin ya harta yang di dunia ini, daripada sakit, udah kita lepasin, kita ngomong Tuhan. Ya, dan biar kita ini hanya mengandalkan Tuhan, dan kita ini berpaut kepada Tuhan bukan kepada harta. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya istri saya bilang, ya udah Mas begitu aja. Iya, udah nggak usah diseselin. Itu udah hilang. Mungkin Tuhan punya rencana yang baik. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, selang seminggu kemudian dari istri saya yang ngubek-ubek nyari, coba dia nyapu, beres-beres rumah. Kalau ketemu, nggak ketemu juga. Ya, dan udah lepasin. Kita terikat kepada Tuhan, bukan terikat kepada harta. Ya. Seminggu kemudian, mertua saya tinggal sama mertua perempuan. Dia telepon istri saya. Ini kalengnya ya? Dia bilang begitu. Ini kalengnya ya? Kaleng apaan? Itu kamu yang nyimpen perhiasan di sini ya? Cincin kawin kamu di sini kali ya? Istri saya lihat, coba videoin. Akhirnya dia bilang, iya itu kalengnya, kok bisa sih? Ya, kan udah kebuang. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya istri saya bilang, itu Tuhan. Ya, itu Tuhan yang pindahkan. Ya, kalau cincin kawin itu 10 gram, hari ini bisa jual 30 jutaan. Ya, dan luar biasa Tuhan kita. Ketika kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan itu perlihatkan kuasanya dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, cari hadiratnya Tuhan. Ya. Terikatlah kepada Tuhan. Terikatlah kepada firman-Nya. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Supaya kita ini kuat dalam melayani Tuhan. Supaya kita itu dikagetkan Tuhan. Biasanya orang dikagetkan itu kalau terus melotot, nggak ngantuk lagi. Yang selama ini kita ngantuk-ngantuk, ya santai hidup kita. Ya, Tuhan sekali-kali bikin kaget buat kita supaya melek, supaya kita ini ngelihat bahwa ini loh yang aku lakukan dan itu terjadi kepada saya. Ya, itu terjadi kepada saya. Tuhan memperlihatkan kuasanya, Tuhan memperlihatkan mujizatnya yang saya kira udah hilang ya. Itu mau udah di Bantar Gebang. Tukang sampah juga nggak tahu. Orang-orang yang suka ya milah-milah sampah di sana juga mungkin nggak tahu. Ya, tapi Tuhan lebih tahu keberadaan kita. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, fokus dalam pelayanan kita. Jangan fokus pada hasilnya, tapi fokus pada melayani Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan firman Tuhan itu. Yesaya lakukan itu sehingga bisa dikata Yesaya ini adalah nabi yang menderita. Dalam pelayanannya nggak ada hasil yang baik. Tapi dia kuat dalam melayani. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk menjadi pelayan Tuhan yang kuat. Maka yang penting kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Itu Tuhan akan memberikan arah yang berbeda. Dan orang itu akan menjadi orang yang radikal mungkin, lebih radikal. Ya, karena dia tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang enggak bisa dibandingkan dengan seisi dunia ini. Yesaya ya katakan aku ini enggak sebanding dengan Tuhan. Kekudusannya ya, kebaikannya enggak sebanding. Aku ini kotor, mulutku ini mulut pendosa. Mulutku ini tukang ngomongin orang. Mulutku ini mulut yang najis, suka ngumpat orang. Mulutku ini mulut yang najis. Yang dikatakan dia najis bibir. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan.
ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan sadar diri. Ya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, tahu keberadaan kita, siapa kita. Kadang kita nggak tahu keberadaan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita ini pengennya disanjung, pengennya dikatakan hebat. Kita nggak pernah merendah. Ya, tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita sadar diri. Ini Tuhan, aku yang paling najis di dunia ini. Aku yang paling berdosa di dunia ini. Dan ketika Tuhan lihat, ya, keberadaan kita yang sudah sadar akan diri kita, Tuhan akan kuduskan kita. Ya, Tuhan kuduskan kita. Aku pisahkan menjadi pelayanku. Aku pisahkan engkau menjadi alatku. Dan Yesaya ini dipisahkan oleh Tuhan dari sekian orang yang najis bibir. Ya, dari sekian orang yang memberontak kepada Tuhan, dan Yesaya diangkat menjadi nabi besarnya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maukah kita menjadi pelayan Tuhan yang kuat? Yuk, kejar hadirat Tuhan. Ya, suka dengan hadirat Tuhan. Kadang kita kan suka dengan pekerjaannya Tuhan, tapi kita nggak suka hadiratnya Tuhan. Padahal yang menguatkan kita dalam pelayanan itu ketika kita ini bisa berada di hadirat Tuhan. Ya, Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan kita akan menjadi kuat. Untuk kita menjadi pelayan Tuhan yang kuat, maka kita ini harus fokus pada pelayanan. Taat pada pelayanan kita. Taat melayani. Ya, sehingga kita ini akan merasakan campur tangannya Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah merasa diri kita ini rendah, jangan pernah merasa diri kita ini orang yang terbuang. Kalau Tuhan panggil kita, Tuhan sanggup mendandani kita. Kalau Tuhan pilih kita, Tuhan sanggup memperlengkapi hidup kita. Ya, siapapun kita, yuk terus hidup dalam melayani Tuhan, taat kepada Tuhan, sehingga kaki kita ini tetap kokoh, lutut kita tetap kokoh, dan hidup kita terus dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.